Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak, selamat pagi. Ini hari terakhir Syakban ya. Besok insya Allah puasa. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini sapinya banyak lalatnya ini. Banyak lalatnya. Ini lalatnya penuh. Nah, lalat ini mengganggu kehidupan sapi, juga bisa menularkan penyakit dari sapi yang satu ke sapi yang lain. Dan ini terutama di matanya ini sampai luka seperti ini. Nah, luka seperti ini. Ini kadang infeksi sampai bengkak. Ini karena lalat. Jadi sapi-sapi limosin simental seringkali luka seperti ini. Ini ya, karena telinganya ini loh, gak teko. Telinganya pendek ya. Telinganya pendek gini ya. Seringkali sapi limosin simental itu di matanya seperti ini. Awalnya lalat. Ya lalat seperti ini. Ini lalat kandang. Pagi malam gigit. Jadi sapi terganggu banget ini lalat buahnya. Pagi, siang, malam lalat ini. Apalagi malam ketambahan nyamuk. Nah, untuk seperti ini sebetulnya sederhana. Ini cukup diberi obat lalat. Seperti ini. Kalau di tubuhnya sapinya ini kan kena kaki ya, sampai kotor ini. Ini sebetulnya dimandikan, habis itu baru dibedai. Karena ini darurat. Ini cari memberikan obat lalat, tidak usah seluruh tubuh, cukup di sini, rutin Pak, rutin. Terus ini ke daerah ini, tidak usah dicampur air, bubuk obat lalat ini, tidak usah banyak-banyak, ini aja. Ini, ya, ini aja. Ini lalat nyamuk yang hinggap di sini nanti bersih. Terus kalau perlu ditambahkan di kakinya ini. Jadi kalau pertama banyak bisa di bagian sini juga dikasih. Ini. Di sebelah sini Bang. Iya. Terus sebelah sini. Banyak ini. Nah, ini banyak ini dibedai gini tok ae. Dan ada lagi. Nggih. Iya nanti ini yang di tubuhnya dulu ini. Nah, ini nanti kalau tidak ada lalat, kapan dimandikan ya Pak? Terus dikasih obat lalat lagi gini. Ini kalau nggak kena air bisa sampai 5 hari 7 hari nggak ada lalat. Ya. Terus kalau yang di depan, kalau yang ini di mata ini ya, cara memberikannya lebih baik dicampur dengan salep. Jadi obat lalat ini, serbu obat lalat ini. Bukan salep ya Pak? Iya, ini derivat ivermectin. Nah, begini, terus kasih salep antibiotik. Dia ulat gini, terus oleskan ini dilakukan pagi sore 3 hari aja bersih. Cuma repotnya sapi ini kalau sudah kering ini dia digaruk-garukkan ke kandangnya, kepalungannya ini. Luka lagi. Nah, terus rutin. Nah, terus di tubuhnya dikasih juga. Ini lalatnya kayak gini banyaknya ini. Nyaruan. Ini sebelah situ. Ini. Oh, lalat full ini lalatnya. Nah, ini bisa nularkan penyakit LSD, demam, ini ganggu sapinya. Terus ini sisanya dijeniskan. Ini aman ini, dijilat tidak apa-apa ini. Nanti rutin ya Pak ini Pak.
Waduh, tapi Kadang anu mau Pak. Kadang pakai opan Pak. oh, iya. Otan Iya, tapi anu mau Pak. Apa? Jenenge? Eh, ini nanti dikasih lagi ya. Kalau ada lalatnya lagi. Jadi lalat ini ganggu banget ke sapi ini. Kalau sapi ini sakit LSD, bendol-bendol, lalat yang gigit ini, gigit sapi yang lain bisa nular. Nah, ini udah mendem ini lalat, dipegang kena ini. Nah, ini. Tuh. Ini lalatnya. Dipegang kena wis. Kena obat ini. Ya nanti. Ini, karena ini udah luka. Enggak. Enggak, cepet kering. Itu pakai ini. Tuh. Ini. Jadi lalat ini ganggu banget ini. Nah, lalat ini kenapa sini kok banyak lalatnya? Karena buang kotorannya itu dekat. Itu dekat kandang. Jadi lalat ini bertelur di kotoran itu. Telur netes buahnya. Tadi terusan itu. Umumnya seperti itu. Memang ya gimana lagi Mbak, kotoran ya enggak jauh itu. Ini salah satu sebabnya karena lalat ini lalat kandang. Itu berkembang biaknya bertelurnya di kotoran Kak. Iya. Ini. Jadi ini dikit pagi malam. Yang ini kalau dikasih obat dalam beberapa menit, nggak sampai 10 menit bersih. Kalau ini tidak kena air, ini awet. Jadi kalau mandikan daerah sini aja. Atau kalau perlu semuanya kering baru diobati gini. Terus mandikan lagi sini. Kalau sapi ini biasanya kalau kotorannya ganjet ini, sapi ini lama tidak diberi obat cacing. Iya, lama tidak diberi obat cacing. Jadi supaya sapi itu apa ya, pertumbuhannya bagus, enggak banyak lalat, itu salah satunya itu obat cacingnya harus rutin. Harus rutin 4 bulan sekali. Jadi kalau pencernaannya bagus, ini kotoran ini tidak gampang lengket. Jadi nggak merangsang lalat untuk datang. Jadi itu para peternak kalau memelihara sapi, situasi sekarang ini kita kan banyak penyakit, ada demam, ada PMK, ada LSD. Memang demam, LSD sama PMK sebaiknya vaksinasi. Tapi kalau tidak terjangkau, itu sapi dipelihara itu obat cacingnya itu rutin 4 bulan sekali. Terus minumnya diberi vitamin mineral. Gitu. Terus kalau banyak lalat dibedai obat lalat. Insya Allah tumbuh normal itu. Tapi kalau telat tidak diberi obat cacing, nah, sudah mulai ada masalah. Di sini ini di mata ini salah satunya juga ada cacing. Ini bisa cacing juga ini. Awalnya memang digigit lalat. Gitu. Jadi kalau diobat cacing rutin, cacing yang di perut, yang di paru-paru, yang di hati, insya Allah bersih. Terus yang di mata, terus kotorannya bagus, tidak gampang lengket, tidak ada lendirnya, tidak merangsang lalat untuk tubuh. Terus kotorannya memang sebaiknya jauh dari kandang, karena lalat ini di situ. Tapi kan sulit untuk mengatur membuang kotoran jauh itu. Rata-rata dekat kandang. Itu ya, salah satunya ya diberi obat lalat ini. Ini insya Allah kalau tidak kena air seminggu aja tidak ada lalat ini. Ini nanti sebentar lagi mati, ini sudah gampang dipegang. Foto ini. Ya. Ini budaya ini. Budaya. Iya. Apa namanya? Ini lalat itu kecil banget ini. Ini sudah mati, gampang dipegang. Oh ini lalatnya gampang dipegang. Ini lalat ini malam, siang gigit. Apalagi kalau malam ketambahan nyamuk. Nah ini nyamuk hidup sini mati. Ini sudah berkurang ya. Mati ini. Jadi ini tidak terbang. Hingga mati. Dipegang kena. Oh ini. Apanya namanya? Kena lagi. Nah, nanti ditinggali salep juga. Kalau di sini dicampur salep. Ini kalau infeksi bisa buang Kak ini. Kadang sampai ada belatungnya. Kalau ada luka, ada setnya, belatungnya. Jadi ini dijaga. Jadi memang rutin. Karena apa? Mudah seperti ini. Karena si mental limusin telinganya ini loh pendek. Tuh. Tadi tidak nyampe ke. Nggak nyampe ngabus itu. Rata-rata. Oh ini udah bisa dipegang. Mati. Pelan-pelan ya, Pak. Iya, jadi kalau ngobat itu mati, sudah mendem ini. Mati. Pegang. Heran kelala aja bilang tadi. Iya.
Itu karena musim hujan ini lalat banyak. Ini kalau ada luka sedikit bisa diteluri ada belatungnya. Nah ini diberi obat lalat ini. Ini murah obat lalat ini. Ini bersih udah. Nah, nanti, nah ini, pas bisa dipegang. Mati. Mati. Ini obat lalat Pak. iya apa? Obat apa? Ubud tak mati, Pak. Itu mati ubud. Tidak dikei anu iku salep iku. Oh ya yang di sini. Enggak, yang mati kan di sini. Sebelum disalep tadi mati. Yang hinggap di sini. Ini tali kalau dicampur air. Campurannya enggak pas, khasiatnya kurang. Mek terbang toh. Ini yang kena. Kalau di sini kan ada lukanya dikasih salep. Kalau enggak ada juga ditutuli tok ae. Ditutuli. Ini. Tuh. Kepegang semua. Bersih udah tadi berapa ini? Enggak terbang ini. Pokoknya hinggap di sini mati. Mati. Bisa kalau belum ada obatnya tadi jangan megang gini. Ini lalat kandang kalau bahasa Koreanya Pseudomonas calcitran. Kereng ini. Sakit ini. Iya, ini udah bersih. Obat lalat ini aman. Dijilati aman. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini aman ini. Nah, kebanyakan peternak itu melakukan tidak seperti saya lakukan. Dicampur air disemprotkan, tidak mati. Iya, konsentrasi kurang. Tidak usah seluruh tubuh, cuma sini tok. Mati. Ini kalau dibiarkan tadi itu bisa banyak luka di sini. Kena lalat ini. Lalat ini mati. Ya mati. Ini. Jadi para peternak kalau sapinya banyak lalatnya, ndak usah pusing. Memang pencegahannya salah satunya memberikan obat cacing pada sapi ini biar kotorannya ndak berlendir. Kalau banyak lendir lengket disenangi lalat. Terus kedua, sebaiknya teletongnya itu memang jauh dari kandang. Karena lalat ini berkembangnya itu kalau nggak salah itu bertelurnya di kotoran itu. Jumlahnya banyak itu. Kalau nggak bisa ya dikontrol obat lalatnya ini. Obat lalat ini banyak tersedia di lapak online. Bersih udah ya? Gak sampai berapa menit ini? Gak sampai 10 menit. Tak ambil loh, kena. Tadi kalau belum diobat ya jangan gini. Obat cacing itu kapsul. Iya, pil itu warna merah ya. Kalau satu itu untuk berat 200 kilo. Iya, dilogokno. Kalau sapi segini, ini beratnya sekitar 400-an lah. Ini 2. Nah, cara pemberiannya seperti ini. Biar cepet. Ini kan lama tidak dikasih obat cacing. Nah, ini nanti cara pemberiannya tak tunjukkan nanti. Ya, jadi para peternak kalau sapinya banyak lalat, tidak usah khawatir. Cukup diberi obat lalat, nggak usah seluruh tubuh, di antara tanduk, terus di punggung ini, kalau perlu tambah sini, sama lempeng itu, kan di matanya ini di bubuknya. Kalau di mata dicampur dengan salep lebih cepat. Apalagi luka yang ada belatungnya, cukup salep sama obat lalat tadi dicampur itu, dioleskan, nggak usah dikompres, nggak boleh dikompres. Hilang itu, apa? Hilang nggak dikompres? Dikompres keringnya lama. Nggak usah dikompres, langsung salep ini. Itu. Tapi ini ya, karena lalat ini ganggu sekali. Kalau pagi lalat, kalau pagi lalat, siang lalat, malam itu nyamuk. Nyamuk juga menurunkan penyakit. Kalau dikasih gini, nyamuk hinggap sini mati ini. Ini sudah bersih ya. Tinggal 1, 2. Sebentar lagi bersih, udah tidak ada lalat. Bersih. Nah, bersih ya. Yang ini yang disenangi ya, yang lain nggak disenangi. Tak tega. Apa? Iya. Nanti kalau di kandang ada yang lain, yang dari sapi lain pindah ke sini, gigit ini mati. Jadi kalau misalnya sapi ini kena penyakit LSD lato-lato, harapannya kalau dikasih obat lalat tidak menularkan ke lain. Kalau ada lalat nyamuk datang, misalnya bawa virus, nggak sempat hisap sudah mati. Ini, sudah mati. Nah, ini udah bersih. Begitulah para peternak, kalau ada luka di mata, cara pengobatannya seperti tadi, salep antibiotik dicampur obat lalat, bubuk obat lalat, dioleskan pagi dan sore. Kalau ini bersih, kok banyak lalat, cukup dikasih ini aja.
Jadi kita salah satu untuk memelihara sapi agar tahan terhadap penyakit, salah satunya nggak ada lalat dan nyamuk. Karena lalat dan nyamuk menularkan penyakit dari satu ke yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.